Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas tentang salah satu tokoh pendidik dan pembaharu Islam di Mandar, Sulawesi Barat, yakni Kiai Haji Muhammad Tahir atau yang biasa dikenal dengan Imam Lapeo. Nah, saya penasaran siapa beliau? Dan tanpa tunggu berlama-lama lagi, mari kita simak video berikut ini. Kiai Haji Muhammad Tahir atau biasa kita sebut sebagai Imam Lapeo merupakan seorang tokoh sufi yang terkenal akan kecerdasan, keberanian, dan sifat-sifat beliau yang menekankan nilai-nilai agama. Beliau lahir pada tahun 1838 di daerah Pembusuang, Kecamatan Tinambung. Beliau lahir dari latar belakang keluarga yang taat akan agama. Nama ayah beliau yakni Muhammad bin Haji Abdul Karim Abatalahi dan ibunya bernama Siti Rajiah. Selain disebut sebagai Imam Lapeo, beliau juga sering disebut sebagai Kanai Tambul atau kakek dari Istanbul. Ini karena beliau pernah menuntut ilmu sampai ke Turki, Istanbul. Terus, kenapa diberi gelar sebagai Imam Lapeo? Nah, beliau diberi gelar sebagai Imam Lapeo karena beliau lah yang mendirikan Masjid Nur Al-Taubah yang ada di Kecamatan Campalagian, tepatnya di Desa Lapeo, Kabupaten Polowali Mandar. Sekaligus beliau yang menjadi imam pertama dari masjid tersebut. Masjid tersebut terkenal dengan menaranya yang meniru masjid dari negara Istanbul. Dalam menempuh pendidikan, beliau atau Imam Lapeo sendiri memiliki beberapa guru. Yang pertama Abdul Karim, tidak lain adalah kakeknya sendiri. Kemudian Haji Muhammad merupakan ayahnya Imam Lapeo. Kemudian beberapa guru lain seperti Asy'ikh Habib Sayyid Alwi Jamalul Lail bin Sahal, Guru Langgo, Sayyid Al-Maliki, terus Syekh Muhammad Al-Ibna, Syekh Khalil Bangkalan, dan Al-Yafi'i. Sejarah mencatat bahwa penyebaran pembaharuan Islam di Indonesia melalui beberapa jalur. Yang pertama perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan seni. Guru Imam Lapeo juga melakukan penyebaran tersebut. Akan tetapi beliau menggunakan pendidikan, perkawinan, dan tasawuf. Perkawinan dalam penyebaran Islam merupakan cara yang paling efektif. Alasannya karena dapat meningkatkan status sosial ekonomi, status sosial politik, agar supaya cepat penyebaran Islam. Imam Lapeo menikah di usia yang ke-27 tahun, dinikahkan oleh gurunya sendiri yang bernama Syekh Habib Sayyid Alwi Jamalul Lail bin Sahal. Guru beliau tersebut merupakan ulama besar dari Yaman. Beliau dinikahkan dengan seorang gadis bernama Ruqayyah dari Pambusuang. Sejak perkawinannya dengan Ruqayyah, gurunya mengganti namanya menjadi dari Junaihil Namli menjadi Muhammad Tahir. Dalam hidup Imam Lapeo, beliau menikah sebanyak 6 kali. Istri pertama bernama Ruqayyah, dikaruniai 8 orang anak. Istri kedua bernama Halifah, tidak dikaruniai anak. Istri ketiga bernama Hadijah, dikaruniai seorang anak. Istri keempat bernama Siti Atariyah, tidak dikaruniai anak. Istri kelima bernama Syarifah Hamidah, juga tidak dikaruniai anak. Istri keenam namanya Siti Amirah, keturunan raja dari Mamuju, dikaruniai 4 orang anak. Selain perkawinan, beliau menyebarkan agama Islam melalui pendidikan dan tasawuf. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan beliau di rumahnya, yakni mengajar para santri yang datang dari jauh. Para santri yang datang dari jauh ini tinggal di rumah pribadi beliau dan tanpa dipungut biaya apapun alias gratis. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah santri melonjak sangat cepat sehingga dibangunlah pesantren yang oleh Imam Lapeo dinamai Al-Diniyah Al-Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai salah seorang
penyebar agama Islam yang sangat terkenal dan menjadi salah satu tokoh ulama yang paling berpengaruh di Mandar ini. Beliau memiliki keistimewaan dan karamahnya tersendiri. Di antaranya, beliau bisa berbicara dengan orang mati, beliau bisa menghardik jenazah, dan beliau bisa menebang pohon dengan tangisan bayi, dan beliau bisa berjumat di 3 tempat pada waktu yang secara bersamaan. Dan dalam sejarah naskah Mandar, beliau disebutkan menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang pada usia 114 tahun pada tahun 1952 pada hari Selasa tanggal 27 Ramadan 1362 Hijriah dan 17 Juni di Lapeo dan dimakamkan di halaman Masjid Nur At-Taubah Lapeo.